Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar IPA dan materi kita hari ini membahas tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang zat atau jenis benda berdasarkan daya hantarnya. Nah, yang terdiri dari konduktor, kemudian isolator, lalu semikonduktor. Nah, apa saja pengertiannya dan jenis-jenisnya? Yaitu konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ya. Kalian masih ingat apa saja contohnya? Yaitu logam, ya. Nah, logam merupakan bahan yang memiliki sifat tebal dan mengkilap, ya, dan tahan terhadap suhu yang sangat tinggi. Nah, apa saja jenis logam itu? Yaitu besi, baja, aluminium, tembaga, kuningan, nikel, dan perak, ya, seperti itu. Nah, dari antara semua jenis logam ini, yang paling mampu menghantarkan panas dengan suhu yang paling tinggi yaitu perak, ya. Nah, lalu bagaimana dengan isolator? Isolator adalah bahan yang tidak menghantarkan panas, ya, tidak dapat menghantarkan panas. Apa saja contohnya? Yaitu kayu, kain, plastik, kemudian karet, lalu gabus misalkan, ya. Nah, lalu selanjutnya semikonduktor, yaitu bahan yang mengandung setengah konduktor dan setengah isolator, atau dapat sedikit menghantarkan panas dan dapat menghambat panas, ya, seperti itu. Apa saja jenis semikonduktor? Yaitu kaca dan ebonit. Nah, anak-anak, lalu apa saja jenis-jenis benda yang menggunakan bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor? Nah, yaitu yang pertama adalah panci, ya. Nah, panci ini menggunakan bahan konduktor dan isolator, ya. Penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke pengguna panci, ya. Jadi aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan isolator tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, yaitu api yang ada di bawahnya, ya. Nah, dengan demikian penggunaan bahan isolator terutama adalah untuk melindungi orang yang menggunakan alat agar tidak kepanasan tangannya, ya. Sehingga seseorang atau kita dapat menggunakan alat itu sebagaimana mestinya, ya. Nah, selain mengandung bahan isolator, panci juga menggunakan bahan konduktor, ya. Dengan demikian, konduktor yang panas yang berasal dari api itu meresap pada bagian bawah panci, kemudian mematangkan masakan yang ada di dalam panci tersebut, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah termos, ya. Nah, termos merupakan sebuah benda yang berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis, ya. Nah, dulu penemunya yaitu James Dewar menciptakan sebuah botol hampa udara, ya, dengan tujuan untuk menjaga suhu atau panas air di dalam botol tersebut, ya. Nah, botol tersebut merupakan wadah yang terbuat dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan, ya, dan ditutup rapat supaya dapat mencegah agar panas tidak menjalar atau tidak kemana-mana, ya. Dan bahan bagian luar termos itu biasanya berbahan plastik, ya. Nah, kemudian di dinding dalam botol dilapisi perak untuk mempertahankan panas, ya, untuk mempertahankan panas pada air panas yang ada di dalamnya, ya, seperti itu.
Nah, anak-anak, selanjutnya adalah setrika. Pada zaman dahulu, sebelum listrik belum banyak digunakan, di saat listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan setrika arang. Nah, sumber panas dari setrika arang ini adalah bara arang, ya. Arang hitam dibakar terlebih dahulu, ya. Setelah menjadi bara, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Nah, biasanya setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat, ya. Nah, tetapi sekarang kita menggunakan setrika listrik, ya. Sumber panas pada setrika listrik ini berasal dari aliran listrik yang memanaskan bagian bawah setrika, ya. Nah, bagian bawah setrika ini dibuat dari bahan logam, ya. Nah, bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator, ya. Nah, benda yang menggunakan bahan konduktor dan isolator yang lain yaitu adalah oven atau pemanggang, ya. Nah, oven ini menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi, ya. Nah, oven ini menggunakan bahan konduktor seperti aluminium. Nah, dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium ini, panas pada oven itu dapat mematangkan kue atau masakan yang sedang dipanggang, ya. Nah, bentuk pada oven itu biasanya tertutup rapat. Tujuannya untuk mematangkan makanan yang dipanggang secara merata, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya ada juga mesin mobil dan motor. Nah, mesin mobil dan motor ini terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Nah, mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja dengan ideal, ya. Lalu mesin juga memerlukan energi listrik, ya, sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Nah, dengan adanya mesin motor atau mobil, maka kita dapat menggunakan motor atau mobil tersebut, ya, dengan menduduki alas yang terbuat dari bahan isolator, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, benda yang biasa kita temui yang menggunakan bahan isolator yaitu seperti jaket, kemudian selimut, ya, lalu ada juga sarung tangan. Nah, ketiga benda ini memiliki cara kerja yang sama, ya, yaitu untuk memerangkap udara agar bagian-bagian tubuh tetap terasa hangat dan tidak kedinginan, ya, seperti itu. Baik, anak-anak, itu tadi contoh dari pengaruh kalor terhadap kehidupan manusia, ya, yaitu jenis-jenis benda yang biasanya kita temui dan yang menggunakan bahan konduktor, kemudian isolator maupun semikonduktor, ya. Nah, masih banyak contoh-contoh benda yang lainnya, ya, dari benda-benda yang Ibu sebutkan tadi. Kalian dapat membaca buku paket dan LKS kalian atau membaca buku referensi lainnya, ya. Nah, selamat mengerjakan tugas hari ini dan tetap jaga kesehatan, ya. Terima kasih.